Jangan bilang lo keduluan baper. Tanya Lena dengan senyum jahil. Gila aja. Sewot Linda seraya berpaling dan kembali memilih warna kutek untuk dia pakai besok ke kantor. Yakin? Ah masa sih, yakin? Lena menyenggol Linda sampai jengkel. Lo rese ya? Sana lo pergi. Usir Linda sangat kesal. Lena tertawa lalu merangkul Linda. Mau sampai kapan sih kalian terjerat masa lalu? Gak capek apa perang mulu? Tanyanya mulai serius. Kita udah gak perang dingin, debat atau apapun lagi. Balas Linda lalu tersenyum kecut. Gue kalah, gue jadi budak dia. Terkhusus perang di lo pasti tahulah, lanjutnya malas. Terus sampai kapan? Latan kayaknya sih masih naruh hati sama lo. Lena menerawang sebentar. Ngaco. Dia baik pun ya ujung-ujungnya keranjang, buaya setan dia. Buaya jadi-jadian, jangan salah arti. Nasihat Linda dengan masih sibuk memilih warna, bahkan jadi bimbang. Ah, gue yakin lo juga sesekali ngerasa beda, terus aja tepis. Linda menghela nafas malas. Gue butuh uangnya puas. Jangan bikin gue salah jalan dong, Len. Kalau dugaan gue benar gimana? Lo tahu sendiri kan sebenci apa Latan sama gue. Balasnya. Lo tahu, benci dan cinta itu tipis. Tipis banget, Lena masih kekeh kalau Latan masih menaruh hati. Linda tersenyum kecut. Setipis apapun gue gak peduli, gue cuma mau uangnya biar bunda tercukupi. Gue gak bisa terus bandelkan. Bunda udah tua, dia bahkan sekarang minta tolong ke gue, mungkin emang ini saatnya. Gue gak mau hidup gue dirusak lagi sama cowok. Tegasnya. Lena menghela nafas kalah lalu memeluk Linda. Sorry, Lin. Pokoknya lo harus bahagia, tanpa cowok sekalipun. Harapnya. Linda meraih ponselnya yang menyala. Nama Latan tertera, dengan malas dia mengangkatnya. Lo pikir jam berapa ini? Ngapain telepon? Kesal Linda sebagai sapaan. 8 malam, balas Latan datar. Linda menoleh pada jam dinding yang memang menunjukkan pukul 8. Ternyata salah lihat, Linda pikir jam 11 malam. Kenapa? Sewot Linda. Kesini. Bunda lo ada di sini. Dih ngapain? Ogah, gue mau tidur aja. Ketusnya. Serius? Latan masih terdengar datar. Iyalah. Apaan sih, gak jelas lo. Linda merebahkan tubuhnya. Bunda lo bilang jangan kasih tahu Linda, dia bisa marah kalau ayahnya datang minta uang ke bunda dan hampir puk. Linda mematikan sambungan sepihak, melempar ponselnya ke kasur lalu bergegas turun dengan emosi mulai naik. Linda mengepalkan tangannya. Kenapa harus datang lagi? Linda benci. Bukannya memberi nafkah malah meminta. Batinnya terus menjerit marah. Linda terus mengayunkan langkahnya dengan emosi. Hingga sampai di pekarangan rumah Latan. Di sana sosok ayahnya ada tengah cekcok dengan bundanya. Tanpa tendeng aling-aling Linda meninju rahang ayahnya. Jerit Cika menggema, mengatakan tidak sopan dan apapun itu peduli setan. Linda marah, dia tidak diberi kasih sayang. Setidaknya diberi kenyamanan dengan tidak usah muncul lagi tapi sekarang. Dia memaki bunda yang membesarkannya. Lo ngapain ha? Suara Linda bergetar emosi dengan kedua mata memerah basah berkilat benci. Linda, yang sopan, bagai.
Dia gak perlu dikasih sopan santun. Jerit Linda memotong ucapan Chika yang berderai air mata. Villa meraih Chika agar tidak terkena dampak emosi Linda. Semua orang tahu bagaimana Linda sedang emosi jika ada ayahnya kembali mengusik. Zadil tetap siaga dengan didampingi satpam rumahnya. Dia jelas harus melindungi Linda, biarkan saja si tua tidak tahu diri itu bonyok oleh Linda. Zadil sangat tahu sejarah Chika dan sosok yang terlihat lebih urakan itu. Dasar anak kurang. Apa? Lo yang kurang ajar. Ngapain datang lagi? Mau pukul bunda lagi karena gak kasih uang? Bentak Linda. Ayah gak punya waktu. 10 juta terus ayah janji gak akan. Janji. Janji. ANJ1NG. Teriak Linda marah. Lo dulu gitu, lo gak akan pukul bunda tapi tetap lo pukul. Lo gak akan datang tapi sekarang, apa? Linda hendak meninju ayahnya lagi namun Latan tahan. Kepalan tangan Linda sudah memerah akibat meninju rahang ayahnya. Pas. Geram Linda dengan menyorot Latan sama benci. Kedua matanya itu memang berderai air mata tapi penuh emosi. Lo masuk, tunggu gue di kamar gue. Tegasnya dengan sorot penuh perintah tidak ingin dibantah. Gue. Masuk. Lo mau bunda lo terus nangis? Bisik Latan penuh penekanan. Linda menyeka kasar air mata yang memburamkan tatapannya. Lalu pergi menuju ke dalam rumah Latan tanpa izin. Titip, Linda ya, Latan. Chika menyeka air matanya saat Villa membawanya ke dalam menuju ruang tamu. Zadil dan Villa sepakat untuk tidak membiarkan Chika dan Linda pulang dulu. Barulah saat situasi aman mereka akan mengizinkan. Latan pun mengayunkan langkah menuju kamarnya. Tak lupa setelah masuk dia mengunci pintu takutnya terjadi sesuatu dan orang tuanya memergokinya. Linda menatap Latan dengan kedua mata basah penuh kebencian. Latan dipandang begitu terlihat tidak terganggu. Linda bergerak turun menarik Latan lalu mendorongnya ke atas kasur. Linda ingin melampiaskan semua amarahnya. Latan terlihat tak melawan saat Linda mencekiknya. Fokus Latan menatap bibir Linda yang bergetar emosi. Gue benci. Gue benci cowok. Gue benci. Gue benci lo. Suara Linda kian bergetar masih dipeluk emosi namun berderai air mata. Latan masih tenang walau wajahnya memerah mulai kehabisan nafas. Detik berikutnya Linda ambruk lalu tangisnya pecah beberapa saat sebelum kembali penuh emosi. Linda menjambak Latan. Gue benci. Gue benci. Gumam Linda tak pernah berhenti, seolah kaum Latan harus dihancurkan saking hancur jiwanya. Latan meringis samar, dia tetap diam dijadikan samsak oleh Linda yang terlihat sangat kalut itu. Linda melepaskan jambakannya, berubah pukulan di dada. Lalu kembali membenamkan wajahnya hingga kaos rumahan Latan basah. Linda perlahan merambatkan bibirnya dari leher Latan hingga naik dan mendarat di bibir Latan. Latan tahu bibirnya kini ikut menjadi korban. Latan memeluk Linda. Mengusap punggung yang ditutupi pakaian tipis itu. Linda hanya memakai tank top dan celana pendek ketat. Itu juga menjadi alasan kenapa Latan menyuruh Linda ke kamarnya. Latan emosi melihat sosok ayah Linda yang jelalatan padahal pada anaknya sendiri. Latan ingin meninjunya namun memilih membayar keinginan pria itu dibanding membuat kerusuhan lebih lama. Yang itu berarti akan menghancurkan Linda lagi entah keberapa kali. Latan mengusap kepala belakang Linda, masih membalas ciuman Linda walau bibirnya B3 ret 4 rah.
Linda melepaskan ciumannya lalu menangis di bahu Latan tanpa beranjak dari atas Latan. Latan memeluk punggung Linda, mengusapnya lalu membalik tubuhnya agar rebahan di sampingnya. Linda terlihat masih kacau. Latan pun turun dari kasur membiarkan Linda dengan tangisnya. Dan dia memilih ke kamar mandi untuk menyeka bibirnya yang masih terasa amis oleh D4 Rah. Latan keluar dari kamar mandi, dia melihat Linda sudah tidak ada di atas kasurnya. Pandangan Latan pun meliar, mencari sosok yang sebelumnya kacau itu. Latan membawa langkahnya tenang menuju balkon kamarnya. Ternyata Linda ada di sana, berdiri dengan membiarkan wajah dan rambutnya diterpa angin malam yang dingin. Tatapan Latan jatuh pada pakaian Linda yang masih belum berubah. Sangat tipis sekali. Linda terlihat diam menatap lurus apapun. Membiarkan kepalanya dipenuhi segala caci maki dan pemikiran yang kusut. Latan berdiri di samping Linda dengan pandangan lurus. "Bunda lo udah tenang," ujarnya membuka percakapan. Linda tidak merespon. Keduanya pun hening cukup lama. "Masuk," perintah Latan lalu tubuhnya bergerak untuk kembali masuk. Saat merasakan udara begitu dingin, tidak baik untuk tubuh. Linda tidak bergeming. Dia malu sebenarnya karena pertengkaran keluarga kacaunya harus dilihat oleh Latan. Latan menghentikan langkahnya lalu membalikan badan dengan dua tangan di dalam saku boxer. "Gue bilang masuk." Linda menghela nafas. Dia tetap ingin cari angin. Lebih tepatnya cari penyakit. Dia ingin mati saja rasanya. Kedatangan sang ayah selalu jadi mimpi buruk. Latan mengetatkan rahangnya kesal, langkahnya pun terayun mendekati Linda. "Lo mau gue seret? Jangan mimpi gue gendong." Kesalnya, Linda menoleh dengan bengis. "Terus mau apa? Gue harus layani kebutuhan lo yang hyper itu di saat gue kayak gini?" Bentaknya marah. "Masuk!" Tekan Latan dengan dingin tak ingin dibantah. Linda mengepalkan tangannya lalu memukul kencang pipi Latan sebagai luapan kekesalannya. Sudah tahu emosinya sedang tidak terkendali, makan tuh tinju. Linda pun masuk kembali dengan kesal, dia hendak keluar kamar namun dikunci. Linda mencari kunci yang siapa tahu menggantung pun tidak ada. Latan menyeka sudut bibirnya yang berdarah. Hari ini bibirnya banyak terluka dengan pelaku yang sama. Latan tidak akan tinggal diam, dia akan balas dendam walau bukan sekarang. "Tidur." Latan terlihat datar, meraih ponsel dan tabnya untuk dia jauhkan agar tidak menjadi sasaran kemarahan Linda. "Gue mau pulang." "Buka." Linda mencoba sabar. "Tidur." Latan sibuk sendiri, mengabaikan emosi yang siap meledak dari Linda. "Gue benci lo. Lo sama kayak ayah. Jadi buka." Teriak Linda yang beruntungnya tidak akan tembus keluar karena kamar Latan kedap suara. Latan jadi tersulut emosi. Dia berdiri mendekati Linda dengan cepat lalu memukul tembok tepat di belakang Linda. "Tidur. Lo cuma harus tidur." Tatapan Latan begitu menakutkan, penuh penekanan, ancaman dan mengintimidasi. Linda menggigit giginya kuat lalu tatapannya jatuh pada bibir Latan yang terdapat 3 luka. 2 bekas gigitan dan 1 bekas tinjuan. Emosi Linda pun lenyap. Seolah sadar kalau emosinya kembali menyakiti orang lain. Latan memalingkan wajahnya saat Linda terus menatap bibirnya lekat. Latan tidak mau sampai salah bertindak jika terus ditatap. Linda pun kembali mengangkat tatapan menatap Latan. "Gue butuh waktu sendiri, cuma itu," ujar Linda dengan tidak seemosi sebelumnya.
Anggap gue gak ada. Gue gak akan ganggu, jadi berhenti berontak. Latan menjauh, mengabaikan niatnya yang ingin mencium hingga M3 nidur, satu Linda sebagai hiburan. Linda hanya rebahan, tatapannya melamun ke arah Latan yang tengah sibuk dengan tab laptop dan ponselnya. Padahal waktu sudah hampir dini hari. Gue benci lo, lirih Linda yang masih bisa Latan dengar. Gue lebih benci lo, balas Latan tidak bernada bahkan tidak menatap Linda. Fokusnya masih pada tab lalu beralih ke laptop. Lo salah benci gue, Linda masih menatap Latan dengan posisi rebahan menyamping. Lo juga salah benci gue, balas Latan tetap datar membuat Linda mendengus. Lo gak cari tahu tentang hari itu? Tanya Linda pelan. Gerakan jemari Latan berhenti lalu mengangkat tatapannya hingga bersitatap dengan Linda. Gak penting. Latan pun kembali pada kerjaannya. Makanya lo salah benci gue. Lo gak akan benci seandainya lo cari tahu saat itu, bukan nyimpulin sendiri. Linda membalikkan badannya hingga memunggungi Latan. Gerakan Latan kembali terhenti. Pikirannya pun terganggu. Dia memang tidak ingin tahu lebih detail tentang kejadian itu saking sakit hati. Latan mematikan laptop, tab dan ponselnya lalu beranjak mendekati Linda. Rebahan di sampingnya dengan memeluknya dari belakang. Linda menoleh membuat tatapannya bertabrakan sesaat. Karena detik selanjutnya Latan M3 lum 4T bibir Linda dengan Li 4R dan menuntut. Latan menarik bibirnya saat merasakan luka yang masih basah di S3S4P Linda. Latan menarik Linda agar menghadapnya lalu ciuman Latan berpindah dari harang ke leher Linda. Mengecupnya ringan tanpa ingin meninggalkan jejak nyata. Latan membuka matanya saat merasa tidurnya cukup. Dia harus tetap pergi ke kantor, dengan membiarkan Linda tidak ikut. Gerakan Latan yang melepas pelukan Linda membuat Linda terjaga. Latan meneruskan gerakannya. Mengecup tulang selangka Linda sekilas lalu turun meraih boxer dan memakainya. Linda menguap, meregangkan tubuhnya yang terasa remuk. Walau tidak separah biasanya karena semalam Latan tidak egois. Bahkan Linda menikmatinya. Lo gak usah ke kantor, Latan berujar dengan terus mengayunkan langkah menuju kamar mandi. Linda hanya menoleh lalu menguap dan kembali memejamkan mata sambil menunggu Latan selesai mandi. Tak lama Latan keluar dengan penampilan yang lebih segar. Hanya handuk yang membelit pinggangnya. Linda membuka mata saat wangi Latan menyeruak menyapa hidungnya lalu menoleh menatap Latan. Latan menoleh saat merasa ditatap. Apa lihat-lihat? Ketusnya. Linda tengkurap, tersenyum genit, memangku dagu dengan kedua telapak tangan. Seksi. Tunjuknya naik turun menatap otot perut lalu sesuatu yang menonjol di balik handuk. Latan urung memakai pakaian, dia melangkah keren mendekati ranjang. Lalu berdiri melipat kedua lengan hingga bisepnya tampak. Lo mau pegang? Latan tersenyum dengan kerennya. Linda mendatarkan wajahnya gugup walau sedetik. Yakin? Lo pasti gampang kepancing, lalu jemari lentiknya mengusap lutut Latan. Linda bergerak mendudukkan tubuhnya dengan semakin merambatkan tangannya masuk ke dalam handuk. Latan dan Linda saling bertatapan. Linda terlihat menantang berani dan Latan mulai terpancing. Au! Linda bergerak pelan saat merasakan tubuhnya lemas dan agak ngilu. Dia kembali merasakan senjata makan tuan. Linda turun dari kasur Latan menuju kamar mandi. Dia tidak boleh terlalu lama di kamar Latan. Linda pun mulai mandi,
memakai sabun maupun sampo milik Latan. Dengan terpaksa juga dia memakai sikat gigi Latan tanpa izin. Linda mengguyur dirinya di bawah shower, mulai mencari ketenangan walau nihil. Bayangan masalah kemarin kembali datang bagai kaset kusut. Linda menarik diri, mulai mengisi bathtub dengan harapan dia akan lebih rileks lagi. Masalah ayahnya pasti sudah para orang tua urus. Linda pun lama berendam. Tubuhnya mulai terasa lebih baik walau sepenuhnya jadi wangi Latan. Linda hampir saja tertidur lagi dan untungnya dia cepat sadar lalu membersihkan diri dan meraih handuk. Linda memilih kaos Latan. Bodoh amat tanpa izin, siapa suruh menyuruhnya menginap. Linda meraih boxer serut agar tidak melorot lalu kaos warna putih yang membuatnya kebesaran tapi okelah. Linda pun menelusuri seluruh kamar Latan. Dia baru pertama kali masuk dan saat dini hari juga itu pengalaman pertama bercinta dengan Latan di sini. Tidak ada yang spesial. Hanya ada foto-foto Latan dari kecil hingga dewasa. Dan beberapa foto dirinya, Latan dan keluarga. Linda mendengus saat melihat foto dirinya dicoret. Sebenci itu ternyata Latan padanya. Pintu terbuka membuat Linda tersentak kaget. Loh? Kok udah pulang? Dilirik jam dinding yang ternyata sudah sore. Linda pun sadar, dia yang kelamaan. Apa Villa? Zadil dan Cika mengkhawatirkannya. Semua gara-gara Latan. Latan mendekat seraya menaik turunkan tatapannya menilai penampilan Linda yang memakai pakaiannya. Tidak buruk. Justru Latan merasa Linda miliknya karena memakai pakaian miliknya. Latan menyimpan tas kerjanya, melonggarkan dasi lalu melepas jasnya. Gue pinjam semua bahkan sikat gigi, ujar Linda agak ragu. Latan mengangguk dengan masih memunggungi Linda. Dia tinggal menggantinya saja nanti. Makasih dan maaf untuk yang semalam, dengan sangat sulit akhirnya Linda bisa mengucapkannya. Latan sampai menoleh, merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan Linda. Apa? Gue salah lagi. Sewot Linda agak salah tingkah. Linda meraba nakas, meraih ponselnya yang terus menyala lalu memeriksanya. Ada beberapa pesan masuk dari Lena lalu fokusnya pindah pada nomor yang tidak dikenal. Plus 628. Latan lumayan kaya, ayah suka punya calon mantu kayak dia. Jangan kapok ya kasih ayah uang. Linda menggigit giginya kuat-kuat. Kenapa bisa ayahnya tahu nomor barunya? Linda tidak suka. Latan yang tengah memeluk Linda dari belakang jelas bisa dengan jelas membacanya. Dan tahu siapa orang yang mengirim pesan itu saat ada ayah tertera di isi pesannya. Latan merampas ponsel itu lalu membantingnya hingga pecah tak berbentuk. Linda jelas terkejut. Latan bangun lalu turun dari kasur dengan santai. Gue ganti, lalu langkahnya terayun menuju kamar mandi. Linda melongo sesaat lalu menggeram kesal melihat Latan yang seenak jidat seperti itu. Hingga tak lama Latan keluar mengabaikan Linda. Yang tengah memunguti pakaian Latan yang sebelumnya dia pakai itu. Latan sibuk sendiri, membiarkan Linda masuk ke kamar mandinya. Bunda tahu, jangan dibahas lagi, pasti berat buat kamu, Cika memeluk Linda, mengusap punggungnya lembut. Linda diam saja walau sebenarnya alasan dia baru turun bukan sepenuhnya akibat kejadian sehari yang lalu. Maafin, Bunda. Bisik Cika lirih dan bergetar sedih. Linda hanya mengeratkan pelukannya tanpa berkata apapun. Jika dia bersuara pasti tangisnya akan susah dibendung. Villa yang berada di belakang Linda ikut mengusap punggung Linda menenangkannya. Latan di samping Zadil hanya diam menyorot Linda, tak terbaca.
Tumben akur? Tanya Zadil membuat fokus Latan teralihkan. Hampir lupa kalau kalian tidak pernah akur semenjak masuk SMP, lanjutnya. Latan kembali menatap lurus ke depan. Kita emang gak pernah akur. Jawabnya datar. Gak mungkin Linda betah lama di kamar kamu. Selidiknya dengan alis terangkat curiga. Latan menghela malas, Zadil selalu saja kepo. Aku kerja dia tidur, sekenanya. Latan tidak sepenuhnya bohong. Dia memang bekerja di atas Linda dan Linda sempat tidur saat dirinya masih bekerja. Zadil mangut-mangut walau rasanya masih belum puas. Belakangan ini dia cukup tahu dengan tingkah Latan dan Linda. Dia hanya ingin Latan jujur, dia tidak akan masalah. Kerja dia gimana selama di kantor? Merangkul Latan. Membiarkan para perempuan saling menenangkan di seberang yang cukup jauh dari dirinya duduk dan Latan. Linda? Tanya Latan seraya melepaskan rangkulan. Ya gitu, jelas Latan sekenanya. Yang jelas? Baik, dia nurut. Kita gak sering cekcok jadinya, yang ada Linda sibuk jerit-jerit di bawahnya. Astaga! Latan menggigit bibir sekilas mengingat harinya yang panas di kantor semenjak Linda ada. Dilihat-lihat semenjak ada Linda kamu betah di kantor, biasanya kerja di luar kantor, tersenyum usil. Latan menghela nafas. Jadi salah lagi. Harusnya jangan banyak di kantor gitu. Tanyanya malas. Ya jelas enggak salah. Cuma pikir, mendekatkan bibirnya ke telinga Latan. Linda penyemangat kamu kerja, bisiknya. Gue ganti, potong aja dari gaji gue. Linda terlihat masih lesu, tidak segalak, seketus dan semenyebalkan biasanya. Latan menggoyangkan kursi kebesarannya dengan tenang. Menyorot Linda tak terbaca nan tajam. Linda membenamkan kepalanya di lipatan tangan yang ada di meja kerja Latan. Linda sepertinya masih terganggu oleh kehadiran ayahnya. Ponsel baru Lo di laci. Linda mengangkat kepalanya lalu menatap Latan. Ponsel baru? BO-nya memastikan. Latan menunjuk laci yang ada di mejanya dengan dagu, menyuruh Linda mengambilnya sendiri. Linda memicing curiga namun tetap bergerak mengelilingi meja. Hingga sampailah di samping Latan yang menatapnya lekat. Apa lihat-lihat? Ketus Linda lalu mulai menarik laci, mengambil dus ponsel itu dan menutupnya kembali. Latan meraih perut Linda hingga Linda jatuh di pangkuannya. Ayah lo minta 5 juta lagi tadi pagi, jelasnya. Linda sontak menatap Latan mengabaikan dia yang duduk di pangkuan Latan akibat tarikan Latan. Dan lo kasih? Linda terlihat serius juga kesal. Latan mengangguk kecil, seraya tak berhenti mengusap perut Linda. Linda mengetatkan rahangnya marah. Lo bikin dia keenakan. Dia pasti manfaatin lo, Latan. Dan gue yang harus nanggung. Jeritnya tertahan. Latan melepaskan lilitannya di tubuh Linda lalu bersandar sepenuhnya. Gue gak minta ganti apapun, bahkan enggak dengan es 3 kilo detik. Jawabnya kalem. Linda tetap menatap Latan tak percaya. Tidak mungkin seorang Latan memberikannya cuma-cuma. Latan menatap keraguan di wajah Linda. Gue es 3 kilo detik kapanpun bisa tanpa melibatkan uang yang gue kasih ke ayah lo, tambahnya. Benar. Linda hanya harus lega karena uang itu tidak dijadikan hutang. Linda malas merespon lagi. Terserah, dia tidak akan membahas lagi sekalipun Latan memanfaatkannya. Dia memang lemah sekarang akibat ayahnya yang bagai mimpi buruk itu.
Gue gak perlu engkan sekarang. Tanya Linda datar setelah berdiri dari duduk. Entah kenapa Latan mendadak tidak suka dengan perkataan Linda, yang seolah mengiyakan kalau dirinya sudah menjadi P3L4 cur yang akan siap melebarkan kaki untuknya. Latan tidak merespon. Dia bahkan jadi tidak selera melahap Linda di atas meja kerjanya. Gue cuma mau kiss. Linda tak banyak mendebat dan hal itu membuat Latan kembali tidak suka. Linda kembali duduk di paha Latan, M3LUM4T bibir Latan yang diam saja. Bahkan matanya pun tidak terpejam seperti mata Linda saat ini. Jemari lentik Linda merambat mengacak-ngacak rambut Latan lalu mengusap leher dan dada bidang Latan. Latan pun mulai terbuai, meraih pinggang Linda lalu mengusap punggungnya naik turun. Tak lupa merambat membuka kancing kemeja Linda beberapa saja. Latan menundukkan tatapannya ke bawah meja saat merasakan jemari lentik Linda nakal menggerayangi pahanya. Latan mengangkat tatapan untuk menatap wajah Linda, yang kini memancarkan kejahilan sekaligus seringaian S3C. Latan kembali fokus ke depan, mengabaikan jemari itu mengusap sesuatu yang mulai menggeliat keras. Lihat saja, Linda salah bermain-main dengan Latan. Latan akan menghukumnya nanti. Konsentrasi Latan sampai pecah. Linda hampir memetik kaget saat tiba-tiba sebelah tangan Latan ke bawah meja. Ah! Semua mata sontak memandang Linda kaget. Maaf, ada semut. Senyum Linda malu dengan agak gelisah. Kedua jemarinya mencoba meremas lengan Latan dan menariknya keluar. Namun sulit. Linda menjatuhkan pelan kepalanya ke meja agar orang di sana tidak melihat wajahnya memerah menahan D3S4H4N. Semua orang hanya melirik sedetik lalu kembali fokus menjelaskan dan berdiskusi. Latan kembali serius, bertingkah tidak ada sesuatu yang terjadi. Latan merangkul Linda, mengecup pipinya sekilas. Kita akhiri meeting hari ini, kalian boleh istirahat, ujarnya datar. Semua membubarkan diri. Latan menatap Linda. Dan sekarang kita perlu meeting di ranjang, sayang. Bisiknya S3C. Linda memukul bisep Latan kesal. Otak selangkangan. Gerutunya. Latan tak merespon, dia hanya bercanda soal ranjang. Dia masih sibuk dengan beberapa urusan. Linda berdiri dari duduknya begitu pun Latan. Lo pulang, kita ketemu lusa. Ujarnya datar. Lo mau kemana? Tanya Linda refleks. Latan menoleh lalu tersenyum miring menyebalkan. Kenapa? Mau ikut? Tanyanya balik. Linda mendengus. Yang ada gue seneng bakalan bebas. Makanya gue pastiin lo kemana biar gue makin bebas. Jawabnya ketus. Latan mendatarkan lagi ekspresinya. Kerja apa lagi? Jawabnya untuk pertanyaan Linda sebelumnya. Jauh? Latan terdiam, berpikir sejenak. Lumayan, jawabnya dengan sibuk melangkah meninggalkan ruang rapat. Linda tersenyum cerah. Dia harap Latan sering bekerja keluar kota sering-sering agar dia bisa bebas juga sering. Ini perjalanan terakhir gue tanpa lo, celetuk Latan. Hah? Bewo Linda tak paham. Lain kali lo akan setia ikut urus keperluan gue, lo gak mungkin terus makan gaji buta. Jawab Latan dengan senyum menang saat melihat senyum Linda luntur. Latan tahu apa yang sedang Linda pikirkan. Linda itu kadang mudah dibaca. Sialan. Dumel Linda dongkol. Harapannya langsung pupus. Latan meraih tengkuk Linda, mengecup ringan bibir, pipi dan keningnya.
Lo pulang diantar sopir, setelahnya Latan masuk ke dalam ruangan. Sedangkan Linda disapa sopir dan pergi dengan jantung berdebar tak karuan. Linda sontak menepis rasa gilanya. Dia harus ingat kalau dia berurusan dengan Latan. Linda menghampiri Chika yang terlihat tidak baik-baik saja itu. Tubuh ibunya mulai kurus, bibirnya pucat akibat penyakit. "Bunda, jangan sakit," suara Linda bergetar. "Di dunia ini cuma Bunda yang aku punya, aku janji berubah lebih baik. Asal Bunda janji sembuh." Linda menangis di pelukan Chika. Chika tersenyum, mengusap punggung Linda hangat. "Bunda senang dengarnya, apalagi klub itu rawan, sayang. Bunda tahu kamu di sana mungkin niatnya senang-senang sama teman-teman, tapi gak ada yang tahu. Bahaya mengintai, ada pria nakal mungkin incar kamu." Usapannya terus naik turun di punggung Linda. Rasanya hangat. Ini yang Linda mau selama ini, tapi dia maklum. Bundanya bekerja bukan untuk diri sendiri. Di sana ada Lena, Bunda. Dia jago bela diri, dia selalu siap jaga aku dari pria hidung belang. Tapi Bunda yakin, Lena gak sepenuhnya fokus jagain. Bunda takut kamu apes. Terus, Bunda gak mau dan gak bisa bayangin sekacau apa nanti kita. Linda terdiam mencerna. Ada benarnya ucapan Chika. Senang memang, bebas memang, tapi ada resikonya. Kita bahas yang lain, kerja di tempat Latan ngapain aja? Sontak Linda mengerjap gugup. Pelukannya perlahan terlepas. Kerja, banyak. Jawabnya cepat. Seperti? Chika terlihat penasaran. Mastiin penampilan dia, benerin dasi, sepatunya juga harus selalu bersih mengkilap, pokoknya jadi stylish dia, jawabnya asal. Kayak lagi training jadi calon istri ya, goda Chika dengan mengulum senyum geli. Linda sontak merona salah tingkah. Apa sih Bunda? Gak ada ya calon-calon istri. Dia itu om aku. Kesalnya. Kamu gak tahu ya? Kamu bisa nikah sama Latan, loh. Linda tahu itu hanya saja, pokoknya jangan bahas itu. Linda ngeri membayangkannya. Pokoknya enggak. Apa sih? Udah jangan dibahas. Linda yang biasanya diajak Lena selalu bilang yes. Kini menolak. Dia sudah janji pada bundanya akan lebih baik lagi demi kesembuhannya. Linda sudah tidak ingin membuat Chika khawatir. Dan malam bebas dari Latan pun dia nikmati menonton televisi bersama bundanya. Yang masih berbaring dengan keadaan lebih baik. Ini tuh kelima kali aku nonton, Bunda. Jelasnya dengan masih lurus menatap televisi. Dan Bunda gak suka, geli lihat yang pacaran, kekehnya. Terus kenapa Bunda mau? Linda menatap Chika. Yang Bunda cari itu ini, kebersamaannya. Udah lama kita gak akur kayak gini, senyum Chika terbit. Linda balas tersenyum. Iya, udah lama gak manja-manja sama Bunda, tubuhnya bergerak memeluk Chika. Keduanya pun sesekali ngobrol, menonton televisi, hingga pada akhirnya terlelap pulas dengan bahagia. Latan menatap Linda yang begitu damai. Tidurnya tidak gelisah, terlihat bahagia. Bibir Latan tertarik tipis dan sesaat. Tolong pindahin ya, Bunda mau siap-siap check up sama sopir, terang Chika yang terlihat siap menuju kamar mandi. Latan menatap Chika yang membundakan dirinya itu. Iya, Bunda. Balasnya. Chika tersenyum cerah, mengusap lengan Latan lalu pamit menuju kamar mandi. Dan Latan pun menggendong Linda, membawanya menuju kamar Linda.
Linda tetap pulas. Mimpinya terlalu indah sampai Linda tak terusik apapun. Latan mengecup singkat bibir Linda lalu turun dan menunggu Chika di ruang tengah. "Linda gak ke klub atau main, Bunda?" tanya Latan setelah Chika datang dengan pakaian lebih rapih. Chika tersenyum senang mendengar Latan masih memanggilnya Bunda. Dia janji sama Bunda akan berubah lebih baik lagi. Makanya seharian kemarin dia urus, Bunda. Jelasnya. Latan terdiam sejenak. "Kabar yang bagus," balasnya dengan senyum tipis. Chika mengangguk setuju. "Bunda berangkat dulu ya." "Untuk sarapan Linda pasti cuma butuh roti jadi Bunda pamit ya," ujarnya buru-buru. Chika ingin segera sembuh. Dia ingin mengisi waktunya bersama Linda, yang selama ini dia abaikan karena terus bekerja. Hati-hati, Bunda." Linda merasa tubuhnya bergerak, seperti terdorong oleh sesuatu yang rasanya nikmat. Linda tersenyum samar, mimpinya sungguh terasa nyata. "Tunggu. Mimpi?" Linda membuka matanya dan yang pertama kali dia lihat adalah Latan yang terengah, bergerak di atasnya. Latan duduk membenarkan celananya. "Malam," ujarnya setelah cukup lama diam. "Terus lo sejak kapan?" "Sejak setengah jam lalu, lo gak punya kesiagaan sama sekali. Kalau aja bukan gue, lo tetep M3N3S4H dalam mimpi." Potong Latan terdengar marah. "Orang lain mana berani? Lo aja yang gila. Gue lagi tidur masih aja lo sentuh. Tanpa izin lagi. Gue bukan bini lo." Semprot Linda. Dengan tersenyum miring Latan membalas. "Lo kode mau gue nikahin?" tanyanya menatap Linda dingin tak terbaca. Linda menelan ludah. "Lo makin gila.